Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan PMIDA Channel dimanapun kawanku berada. Dalam kesempatan siang hari ini saya berada di kebun cabai ini milik saya ini. Sini saya mau memberikan tips cara ini ya, agar tanaman cabai kita itu awet, tetap subur, walaupun ini cabai saya ini sudah berumur ini 15 bulan kawan ya. Ini 15 bulan bener ini kawan, saya nggak bohong, ini udah lama. Dan saya sudah memetiknya ini kurang lebih ini sudah hampir 20 kali kawan ya. Kurang lebihnya 20 kali saya metik ini kawan. Ini pohon cabenya seperti ini, masih seperti ini. Nah, ini ada triknya ini kawan ya. Apabila kawan-kawan petani cabai rawit dimanapun kawanku ini berada, apabila ingin tanamannya awet, tetap hijau, tetap subur seperti ini ya. Ini walaupun sudah umur 1 tahun lebih kawan ya, tapi dia masih tetap seperti ini. Tapi juga ada yang sudah agak tua ya kawan ya, tuh sana sana. Tapi tidak semuanya gitu kawan ya. Itu caranya sebenarnya cukup mudah ya kawan ya. Kita tidak perlu melakukan pengocoran yang jelas kalau cabai rawit seperti ini. Kita tidak usah melakukan banyak pengocoran, cukup kita kocor umur 21 hari sampai 25 hari. Yang kedua kalinya kita kocor umur 50 hari sampai 55 hari. Hanya seperti itu sebenarnya kawan. Nah, apabila kita ingin buahnya ini banyak kawan ya, kita cukup lakukan penyemprotan dan pengocorannya kita lakukan setelah panen kawan. Dari pertama tanam sampai dia metik buahnya ini kawan ya, kita cukup mengocornya 2 kali, umur 20 hari sampai 25 hari, dengan umur 55 hari sampai 50 hari sampai 55 hari. Dan setelah itu kita akan melakukan sering pengocoran apabila kita setelah panen kawan ya. Setelah panen kita lakukan pengocoran, terus penyemprotan ini ya. Memang dia buahnya tidak banyak kawan ya, tidak seperti yang sering dikocor kawan ya. Tapi manfaatnya jarang dikocor itu ya, buahnya memang tidak banyak kawan ya, tidak banyak betul, tapi manfaatnya awet batangnya awet, dia tahan agak lama ya kawan ya. Minimal ini kalau cuacanya nggak kemarau di sini ini bisa 2 tahun ya kawan ya, itu minimal 2 tahun kalau cuacanya nggak kemarau. Ini punya saya ini sudah 15 bulan ini ya kawan ya, tanamannya ini dia masih nampak seperti ini. Itu tadi triknya, saya nggak pernah melakukan yang namanya pengocoran di waktu umur dia dari tanam sampai umur 20 hari, hanya dikocor sekali. Kemudian di umur 50 hari sampai dengan umur 55 hari itu juga sekali. Berarti selama 2 bulan kita kocor 2 kali ya kawan ya. Itu saja caranya supaya tanaman kita ini awet seperti ini, tetap hijau, tetap subur ya, batangnya cepat menjadi kayu. Kalau cabai rawit ini tidak seperti cabai merah ya kawan ya, karena kalau cabai ini dia memerlukan makanannya itu di waktu dia berbuah. Setelah dipetik dia memerlukan makanan untuk membuat buah lagi ya kawan ya. Jadi kalau menurut saya tidak perlu kita banyak melakukan pengocoran, dan yang pertama kita kasih pupuk kohenya saja yang agak banyak ya kawan ya. Kita taburi posca di bawahnya untuk mendorong agak cepat pertumbuhannya. Ini boleh dicoba kawan-kawan, selamat mencoba trik ini, cara saya ini ya kawan ya. Memang
tidak memuaskan sebenarnya. Hasilnya ini tidak buahnya ini tidak lebat seperti yang dikocor 1 minggu sekali atau 10 hari sekali ya kawan ya. Juga kalau di sini ini punya saya ini, kalau istilah orang sini tidak ada ngagungnya. Jadi ya dia standar. Seumpamanya ini sekali petik 2 kintal ya, sampai biasanya itu sampai 20 kali petik tetap seperti itu. 2 kintal sekali petiknya ya kawan ya. Itu seumpama seperti itu ya kawan ya. Beda dengan yang cara di apa namanya, dikocor, dia akan ada ngagungnya. Biasanya dia butilan 3-4 kali itu dia akan ngagung. Kalau seumpamanya ini standarnya bisa keluar cuma 2 kintal, kalau ngagung itu bisa sampai 7-8 kintal. Tapi biasanya setelah itu menurun kawan ya. Nah ini saya menggunakan cara seperti ini supaya apa namanya, batang cabenya ini awet. Oke, selamat mencoba kawan ya, kawan-kawan petani cabai rawit. Sebenarnya cabai CMK juga pun sama saja, karena kalau menurut saya kalau terlalu banyak makanan dia ya terlalu banyak penyakit juga lah. Sama seperti kita apabila banyak makan, terlalu banyak makan ya, lama-lama jadi penyakit juga. Oke kawan-kawanku, semoga tips dari saya ini bermanfaat ya kawan ya. Maaf jika saya mungkin tidak sependapat dengan kawan-kawan, tapi ini adalah cara saya sendiri. Sebenarnya saya memperlihatkan cara saya sendiri, cara merawatnya itu dari kecil sampai besar. Dari kecil sampai dia panen itu saya jarang melakukan penyemprotan yang berlebihan kawan ya. Cukup hanya menggunakan racun-racun saja untuk hama seperti pemakan daunnya ini, atau biasanya memotong batangnya seperti ini ya kawan ya. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.